Kalau Bangil ini disebut Libanonnya Indonesia, saya pikir cocok kalau istiqomahnya ini tidak terjadi apapun. Tapi mudah-mudahan ini semuanya kondusif kan. Artinya kita kan punya niat untuk membawa kedamaian ke seluruh global. Jadi contoh kalau Bangil yang bersuara, jadi konteksnya pas. Konteksnya pas. Besok tanggal 26 ini kalau Bangil sudah bersuara perdamaian, paling tidak terasa sampai global. Nah, kayak gitu. Nah, nah ini yang terakhir mungkin, saya tadi sempat disinggung kaitannya dengan peran kader begitu ya, termasuk Ansor, termasuk karena di dalam dinamika hari ini kita nggak ngomong Bangil santri NU itu hanya offline, tapi bisa online. Nah, kaderisasi saya pikir di dunia digitalisasi seperti saat ini itu kita tidak meng-NU-kan warga yang belum NU, bahasanya gitu. Karena dari situ perdamaiannya akan muncul begitu ya. Saya nggak tahu tapi konteksnya tidak disampaikan oleh Wakil Ketua PCNU. Apakah karena damai ini semuanya sekarang jadi NU gitu kan? Atau memang tetap saling menjaga gitu. Nah, tapi dalam konteks hari ini digitalisasi pengkaderan NU bagaimanapun kemudian generasi Z yang notabene hari ini mungkin sangat sulit untuk dideteksi apakah mereka sudah jadi NU secara kader dan sebagainya. Nah, digitalisasi terutama dengan literasi digital ini apakah sudah dalam konteks yang dibawa oleh teman-teman di PCNU Bangil, sejauh mana kemudian Aswaja Center ini berperan terutama di digitalisasi. Kalau gaduh mungkin kemarin saya lihat yang paling kereng itu ketika konteks rame-rame itu adalah NU Bangil, Ansor Bangil dalam konteks, tapi kemudian hari ini bagaimana Aswaja Center sekarang mendigitalisasi PCNU ini kemudian tidak hanya gedungnya megah tapi kaderisasinya tidak jalan begitu. Nah, bagaimana kemudian Aswaja Center sudah menangkap ini atau belum? Kalau memang mau go to global, mau ngajak perdamaian dunia, saya pikir ini juga menjadi PR yang sangat besar peran NU terutama di PCNU Bangil. Monggo. Jangan panjang-panjang. Enggak, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak saya duga, tapi sudah saya siapkan jawabannya. Mungkin hanya kemungkinan karena Mas Yogi begitu banyak kesibukan, jadi tidak tahu bahwa Aswaja NU Center PCNU Bangil sejak pertama kali didirikan di masa kepemimpinan sebelumnya dan tetap dilestarikan sampai saat ini, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang terus berkolaborasi dengan LTM NU. LTN NU. LTN, karena kebetulan ketuanya LTN NU adalah anggota Aswaja NU Center juga. Bukan double jabatan, tapi kan anggota. Tidak saya tempatkan sebagai pengurus harian karena takut salah di sisi organisasinya. Tapi karena kita butuh dan kita memang dari dulu yang menyeting digitalisasi dakwah Aswaja itu adalah ketua LTN sekarang. Dulu ketika di kepengurusan yang lama kita tetap menjaga kepengurusan Aswaja NU Center yang salah satunya ada yang disebut dengan kiswah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat terlihat aktif ketika masuk masa-masa bulan Ramadan. Itu kita mengadakan kajian sebelum berbuka puasa, kemudian kita mengadakan syuting typing kata-kata yang penuh hikmah, lalu malam harinya kita juga adakan kajian kitab dan pengampunya adalah kader-kader ulama yang insya Allah suatu saat menjadi ulama-ulama kaliber dunia. Amin aja, jangan tepuk tangan. Karena itu harapan. Dan sampai sekarang hanya saja mungkin kemarin karena ada corona itu selama 2 tahun kita agak sedikit terhambat. Tapi program-program seperti kajian di bulan Ramadan semua kita lakukan. Belum lagi ketika ada hal-hal yang harus ditanggapi terkait counter terhadap mereka yang tidak setuju dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami sering membuat tulisan, misalnya
Kalau misalnya ada orang yang menganggap bahwa tumpengan itu salah, tidak sesuai dengan sunnah, kami akan jawab dengan sebuah tulisan yang menguraikan bahwa tumpengan itu tidak ada masalah dan tidak melanggar sunnah. Kemudian kalau ada seperti Gus Wildan, pernah Gus Wildan itu sambat ada doa bahasa Jawa kemudian dipaido ambek wong liya, saya jawab dengan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa doa bahasa Jawa itu normal-normal saja. Jadi digitalisasi di Aswadjanu Center akan tetap kami jaga keberlangsungannya, syukur-syukur Warta Bromo mensupport kita juga. Terima kasih Mas Jogi. Sama-sama.